Oke teman-teman, kita berlanjut ke pembahasan soal SIMAK UI Biologi 2019. Oke ya. Nomor 19. Tumbuhan lebih mudah dimanipulasi melalui rekayasa genetik dibandingkan hewan karena ya. Oke. Jadi kalau ngomongin rekayasa genetik ya kan, ini sebenarnya bisa dilakukan oleh untuk semua makhluk hidup ya. Mau tumbuhan, mau jamur, mau bakteri, mau hewan ya kan. Semua bisa diberlakukan yang namanya rekayasa genetik. Dan hasil dari rekayasa genetik adalah organisme transgenik. Tentunya metodenya macam-macam. Nah, di soal ini ditanyakan, tumbuhan lebih mudah dimanipulasi melalui rekayasa genetik dibandingkan hewan karena kita cek aja satu-satu ya. Dari pernyataan yang A. Katanya gen tumbuhan tidak memiliki intron. Apa sih intron? Oke, kita bahas ya. Oke. Jadi pembahasannya kita lihat. Jadi katanya gen tumbuhan tidak memiliki intron. Sedangkan yang namanya makhluk hidup eukariotik ya. Jadi kalau untuk ada makhluk hidup yang prokariot, ada juga yang eukariotik ya. Untuk prokariotik dia hanya mempunyai ekson ya. Biarpun kelompok prokariotik terbaru ada yang namanya archaebakteri. Ternyata archaebakteri juga selain ekson dia juga punya intron. Tapi secara umum saya nganggap prokariotik ini berarti yang yang eubakteri ya. Yang eubakteri ini hanya punya ekson. Dan untuk eukariotik ini memiliki ekson dan juga memiliki intron. Nah, dia memiliki ekson dan juga memiliki intron. Oke, kita balik. Bang, apa sih yang dimaksud dengan ekson dan intron? Nah, ini bagian segmen yang terdapat pada gen. Ekson ini dari kata ekspresi ya. Jadi ekson ini adalah bagian gen yang akan dibuat menjadi protein. Jadi bagian gen yang akan dibuat menjadi protein gitu. Kalau dibuat menjadi protein ya berarti kan dia mengalami yang namanya transkripsi dan mengalami translasi. Nah, kalau intron ini daerah-daerah yang menyisip di gen dan ini tidak akan ditranslasi menjadi protein gitu. Jadi eukariotik itu kan tumbuhan kan eukariotik ya. Otomatis yang namanya tumbuhan berarti dia memiliki yang namanya intron dan juga memiliki ekson gitu. Oke, kita cek berarti teman-teman. Tumbuhan lebih mudah dimanipulasi melalui rekayasa genetik dibandingkan hewan karena gen tumbuhan tidak memiliki intron. Ini jelas-jelas salah ya teman-teman ya. Ini udah jelas-jelas salah. Oke. Gen tumbuhan tidak memiliki intron. Ini pernyataannya salah. Karena tumbuhan itu eukariotik. Otomatis dia punya intron dan dia punya ekson. Nah, di pernyataan pertama salah teman-teman. Pernyataan kedua, vektor yang digunakan, vektor itu kalau kita mau mentransfer sesuatu, kita pengen mentransfer gen asing ke suatu makhluk hidup, kita membutuhkan yang namanya vektor. Vektor yang biasanya digunakan itu biasanya virus teman-teman. Yang biasanya digunakan tuh biasanya virus. Kalau nggak virus, biasanya pakai plasmid. Plasmid itu DNA teman-teman ya. Plasmid itu DNA ekstra kromosomal. DNA di luar kromosom yang aslinya. Nah, biasanya yang sering dipakai buat vektor itu virus dan plasmid. Nah, di sini dinyatakan vektor yang digunakan mentransfer DNA rekombinan lebih banyak tersedia pada tumbuhan. Ya. Jadi kayaknya ini kalau ini saya belum dapat teman-teman ya. Dan saya belum pernah baca juga, maksudnya tidak ada fakta, tidak ada bukti yang menyatakan kalau pada tumbuhan tuh lebih banyak gitu. Jadi saya nggak dapat. Mungkin kalau teman-teman ada yang mendapatkan literaturnya, sumbernya yang menyatakan kalau di tumbuhan tuh lebih banyak, ada pembandingnya ya kan, ya bisa kita komen, tulis aja di komen gitu. Berarti ilmu yang saya dapat ini masih kurang gitu. Tapi kalau yang saya tahu antara vektor untuk yang digunakan untuk tumbuhan dan hewan itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Jadi saya anggap pernyataan ini kurang tepat gitu ya, karena sama aja kayaknya, jumlahnya sama aja gitu. Yang berikutnya yang C, sel somatik. Sel somatik itu sel tubuh ya teman-teman ya. Sel somatik, sel tubuh maksudnya kalau manusia berarti sel somatik itu yang berisi sel yang berisi di dalamnya kromosom 46. Itu sel somatik. Sel somatik tumbuhan kan juga punya sel somatik. Jadi sel tubuh yang ada di seluruh bagian tubuhnya.
Sel somatik tumbuhan dapat menghasilkan individu tumbuhan secara utuh. Nah, mungkin teman-teman ingat istilah yang namanya apa sih? Istilah yang namanya totipotensi ya. Nah, ini salah satu keistimewaan pada tumbuhan. Dia punya sifat totipotensi. Ya, totipotensi itu kemampuan jaringan tumbuhan atau kemampuan sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi organisme seutuhnya. Jadi kalau teman-teman belajar kultur jaringan, ya kan? Kalau teman-teman belajar kultur jaringan, mungkin kalau kita lihat kultur jaringan itu kalau kita lakukan ya teman-teman. Jadi kalau kita tanam, kita ngambil dari akar. Ya, kita ngambil dari akar misalnya nih. Bentar ya. Bentar. Oke. Kalau kita ngambil dari akar selnya, kita ngambil akarnya, kita lagi ngambil dari daun misalnya. Kita lagi ngambil dari batang. Nah, ini kita ngambil jaringan-jaringan sedikit-sedikit ya kan, selnya sedikit, jaringannya sedikit ya pokoknya. Ini kalau kita tanam di media semuanya. Ya. Mau dari akar, mau dari batang, mau dari daun, bahkan mungkin dari serbuk sari kita tanam. Kalau kita gunakan, kita tanam di media yang sudah kita berikan nutrisi, ini semuanya akan tumbuh menjadi tumbuhan seutuhnya. Muncul akar, muncul daun, muncul akar, muncul batang, muncul daun. Semuanya sama. Gitu. Semuanya bisa muncul. Gitu. Nah, itulah yang dibilang makanya kalau pada tumbuhan itu sifatnya totipotensi. Kemampuan jaringan suatu tumbuhan untuk menjadi tumbuhan seutuhnya lengkap. Beda dengan jaringan hewan. Jaringan hewan tuh totipotensinya kurang. Orang sering menyebut dengan istilah pluripoten. Ya, jadi kalau kita ngambil jaringan, salah satu jaringan, misalnya ngambil stem cell, ya kan, itu paling kalau kita buat dia hanya jadi jaringan tertentu aja, jadi jaringan saraf aja gitu. Jadi saraf ya kan. Padahal itu kan di dalam sel yang kita ambil itu kan terdapat DNA, di mana di dalam DNA itu kan lengkap sebenarnya. Jadi kromosomnya udah lengkap, semua sifat kita mau bikin apa aja sebenarnya bisa. Gitu, saraf, ini jadi jaringan misal apalagi darah ya kan. Gitu. Dan yang tertinggi yang saya tahu yang pernah saya baca-baca itu untuk jaringan hewan itu bisa sampai tingkatan organ dan itu paling tinggi gitu. Kita bisa mencetak organ tertentu menggunakan stem cell atau sel puncak gitu. Nah, stem cell itu macam-macam ya. Salah satunya mungkin yang teman-teman tahu itu terdapat di sumsum tulang, terdapat di plasenta ya kan. Nah, jadi gitu teman-teman. Bedanya kalau pada sel hewan itu sifatnya pluripoten. Jadi kita nggak bisa mendapatkan organisme seutuhnya. Beda dengan sel tumbuhan yang memang menggunakan jaringannya kita bisa mendapatkan organisme seutuhnya. Nah, itu. Jadi yang pernyataan C, sel somatik tumbuhan dapat menghasilkan individu tumbuhan utuh. Apakah ini menjadi penyebab tumbuhan itu lebih mudah dimanipulasi atau tidak? Kalau saya rasa iya, tapi kita coba cek dulu. Nah, kita cek jawaban yang lain. Apakah ada yang lebih tepat? Coba kita cek yang jawaban yang D. Gen dapat diinsersikan. Insersi itu dari kata insert ya teman-teman. Insert artinya menyisipkan. Gen dapat kita sisipkan ke dalam tanaman melalui mikroinjeksi. Mikro kecil, injeksi itu suntikan. Nah, sepanjang yang saya tahu, mikroinjeksi ini menggunakan suntikan, disuntikan biasanya ke telur atau ke dalam embrio. Setahu saya, mikroinjeksi ini bisa dilakukan di hewan dan di tumbuhan. Jadi bukan hanya di tumbuhan. Jadi pernyataan yang D kurang tepat. Karena ini bisa dilakukan di keduanya. Hewan bisa, tumbuhan bisa. Menyuntikkan gen yang kita inginkan ke dalam sel. Bisa sel embrio, bisa juga sel telur gitu. Biasanya sih yang sering dikasih lihat sel telur. Kalau teman-teman cek di YouTube, coba dicari aja mikroinjeksi itu kelihatan gitu ya. Yang E, sel tumbuhan memiliki nukleus lebih besar. Kayaknya ini juga kurang tepat teman-teman ya. Malah justru yang kelihatan lebih besar itu sel hewan. Kalau sel tumbuhan itu yang terlihat lebih besar itu biasanya vakuola gitu. Jadi ini juga pernyataan yang kurang tepat ya. Gitu. Jadi memang yang paling tepat mau nggak mau yang ini teman-teman. Saran saya buat teman-teman, biarpun kita udah tahu jawaban yang benar, tapi kalau bisa tetap baca yang lain, siapa tahu ada jawaban yang lebih tepat gitu ya kan. Nggak ada masalah kalau memang kita berubah pikiran kalau ternyata itu lebih bagus jawabannya
Jadi jawabannya yang C gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, assalamualaikum.